mulai membaca, mulai grafik 3 dulu ya, grafik 3 dulu. Setelah itu baru grafik yang lain. Orang-orang dengan dominans dan influence ya. Oh iya sebelumnya. Bapak Ibu, nanti yang kita lihat di sini adalah grafik 3 gitu ya. Ketika orang dominan masuk ke dalam lift ya, maka orang dominan tuh simple ya. Kekuatan dan kelemahan dari tipe dominans, introvert, pekerja, optimis, anxious. Tapi kelemahannya tadi tidak bisa relax, tidak sombong itu maksudnya gini. Ini tadi udah sel, cara memimpinnya demokratik ya, jadi pasti akan ada pertanyaan, gimana baiknya? Yuk kasih pendapat gitu ya. Kalau begini bagaimana? Gitu. Ya, cara berkomunikasi orang steadiness tadi listen, kemudian gaya kepemimpinannya partisipatif, jadi compliant dengan menulis, gaya kepemimpinannya adalah aturan, jadi balik lagi, lalu selalu berkaitan dengan aturan. Kekuatan kelemahannya dia mampu mengontrol diri, kemudian sifat analis, gitu ya. Tapi juga kadang kritis, kaku, formal, kurang ramah. Saya mau tanya Pak. Yes, monggo. Ya, Pak, itu tadi kan ada yang memang kayak DISC-nya itu kombinasi, Pak. Apakah dalam waktu tertentu itu bisa kayak berubah karena mengingat ada kelemahan di masing-masing tipe kepemimpinan itu tadi? Pertama, kita lihat dari dua lingkaran, bahwa ada personality, ada environment. Kalau berubah itu biasanya karena environment. Oke. Nah, ya bagaimana memanage tim Anda berdasarkan dispersion itu. Jadi kalau bersama-sama setiap orang, maka hasilnya bisa lebih. Misalnya 1+1 tuh 1 orang dengan 1 orang tambah 1. Belajar memimpin dengan influence, gitu ya. Nah, Mbak Ella perlu banyak banyak kontak dengan orang lain, memperbanyak jaringan, bicara depan umum. Terus menghadapi orang influence tadi bicara opini, ceritakan ide menarik, kontribusi steadiness, pelaksanaan pekerjaan yang konsisten menghasilkan sikap yang dapat diramalkan. Jadi tipe-tipe yang steadiness ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sistemnya. Kontribusinya tadi patuh pada standar, kemudian menghindari kesalahan, masalah, berbahaya. Nah, kalau ya menghadapi orang compliant tadi perlu hal-hal yang sifatnya faktual, data dan lain-lain. Orang-orang yang influence dia mempengaruhi isi tim, maka dia di tengah. Orang-orang yang steadiness maka dia akan memikirkan saya aman nggak, secure dengan tim, maka dia join. Nah, tadi kalau orang-orang tipe dominan compliant ke tugas, ya. Sementara tipe steadiness compliant lebih lambat karena masih perlu pertimbangan perasaan orang lain, pertimbangan tentang aturan gitu misalnya ya. Kalau dominan tuh harus yang pasti ya. Jadi kalau tim kita itu ada yang dominan, maka kita harus memberikan informasi yang pasti-pasti ya. Jadi jangan nanti kira-kira begini, enggak, dia nggak suka kira-kira. Steadiness ketemu compliant sama-sama pasif, maka satu sama lain juga harus saling mendukung. Oke. Ini sih Pak, mungkin saya ada pertanyaan. Anggota tim saya itu kayak kayak tidak bisa menjalankan dari SOP atau dari saya gitu. Jadi kan ibaratnya kan kayak mengkritik saya gitu Pak. Mungkin kayak minta saran dari Pak Johar kayak nanggepinya itu bagaimana ya Pak? Jadi Mas Ulu memberikan penjelasan SOP-nya saya buat seperti ini dengan tujuan apa gitu ya. Nah, kalau mereka ternyata ada yang mau kasih masukan, nah berarti ini ada tipe-tipe yang mungkin mereka C juga gitu ya, model compliant juga, punya kritis gitu kan. Keputusan mana yang harus diambil duluan gitu kan. Jadi kita bisa bagi berdasarkan urgent dan important. Kita cari penyebab sumber masalah, mengidentifikasi masalah. Implement, jadi diimplementasikan ya. Kalau kita punya rencana tapi nggak dijalankan kan nggak terjadi ya.
Jadi ya dengan melakukan 20% dari pekerjaan Anda dapat menghasilkan 80%. Nah, permasalahannya, maka kita perlu menganalisa yang C, D, B, E, dan E. Alternatif A, pengambilan keputusan untuk alternatif A, B, dan C. Dan atas permasalahan yang kita ada. Nah, gaya pengambilan keputusan di manajer tadi ada informasi, kemudian digunakan informasinya untuk diolah. Spesifikasi itu misalnya jarak, panjang, lebar, mesin berapa cc dan seterusnya. Nah itu kita udah kasih rating gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum